Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas apa saja yang menjadi trending topik pencarian pada hari ini. Kami merangkum setidaknya sudah ada 2 trending pemirsa yang akan kita bahas dalam segmen trending topik kali ini. Jadi 2 topik itu, yang pertama terkait dengan bangunan Ponpes Alkosini di Sidoarjo yang ambruk. Ini pencarian mencapai 10.000 pencarian dan pencarian kedua ini terkait dengan MBG. Dan langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline Trending Topic. Pemirsa, berita duka datang dari Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana pada Senin sore sebuah bangunan musola di Pondok Pesantren Alkosini Buduran ambruk saat di dalamnya tengah dilaksanakan sholat asar berjamaah. Dan puluhan santri pun menjadi korban luka karena ambruknya salah satu gedung ponpes di kawasan Buduran di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, kita sama-sama saksikan bagaimana suasana beberapa menit usai bangunan musola berlantai 4 di lingkungan Ponpes Alkosini ambruk. Ini dia pemirsa, terlihat yang mana ada aparat kemudian sejumlah masyarakat yang berdatangan ke lokasi untuk menyelamatkan para korban. Ini juga terlihat beberapa ambulans sudah berdatangan ke lokasi kejadian. Sama-sama kita lihat pemirsa, ini visual yang diambil pada Senin sore kemarin saat salah satu bangunan di Ponpes Alkosini Sidoarjo, Jawa Timur ambruk, yang mana saat itu ada santri yang sedang melaksanakan sholat asar. Ada beberapa yang berhasil untuk menyelamatkan dirinya atau mengevakuasi dirinya secara pribadi. Namun ada juga yang hingga saat ini masih berusaha untuk dievakuasi. Informasi terbaru pemirsa, diperkirakan untuk yang dievakuasi atau yang sedang diusahakan dievakuasi pada hari ini karena tertimbun bangunan yang ambruk, setidaknya ada 7 orang. Dan kita akan melihat bersama pemirsa visualnya. Ini terkait dengan di malam hari saat proses evakuasi dan juga kondisi dari Ponpes Alkosini di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Iya pemirsa, jadi kita akan melihat juga ya Jessica seperti apa informasinya, karena hingga Senin malam ini pemirsa petugas SAR gabungan terus melakukan evakuasi korban. Dan tidak diketahui ada berapa jumlah pasti santri yang masih tertimbun di bangunan. Kepala Basarnas Surabaya, Nanang Sigit mengatakan awalnya mendapatkan informasi sebanyak 200 santri yang menjadi korban bangunan ambruk, sehingga puluhan mobil ambulans datang ke lokasi. Namun setelah banyak santri yang keluar dan selamat, jumlah korban santri yang tidak sebanyak informasi awal ini pemirsa. Namun pihak Basarnas Surabaya tidak mengetahui jumlah pasti santri yang terluka maupun yang masih tertimbun bangunan roboh. Dan hingga pukul 8 malam Senin malam kemarin pemirsa, baru 4 santri yang berhasil dievakuasi selamat. Upaya evakuasi pun gak mudah pemirsa, karena gedung yang roboh menimpa ponpes rawan terjadinya roboh kembali. Petugas SAR gabungan juga terus mensuplai oksigen dan makanan serta minuman kepada para korban yang diduga masih tertimbun di bawah bangunan. Dan para korban pemirsa yang berhasil dievakuasi untuk saat ini dilarikan ke RSUD Sidoarjo dan RS Siti Hajar. Dan dari informasi pemirsa, di lapangan ada sekitar 32 santri hingga saat ini yang masih mendapatkan perawatan secara medis nih Jessica. Ya Gemma dan pemirsa, kalau kita melihat dengan kondisi ambruknya Ponpes Alkosini yang terjadi kemarin, memang dari pihak Polresta Sidoarjo, kemudian dari pihak pemerintah pun sudah berdatangan ke sana. Kalau kemarin sore saat ambruk Ponpes sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, saat itu Wagub Emil itu langsung mendatangi kondisi untuk melihat bagaimana kondisi di Ponpes. Tapi tidak sampai situ saja pemirsa, karena sepulang dari Palembang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini juga langsung meninjau lokasi bangunan roboh di Ponpes Alkosini di Buduran di Kabupaten Sidoarjo pada Selasa dini hari. Jadi pemirsa, sebelum tiba di lokasi Ponpes,
Khofifah mengaku terus memantau perkembangan penanganan musibah dari Wagub dan juga Kepala Pelaksana BPBD Jatim. Khofifah juga mendatangi keluarga santri yang berdatangan di posko, yaitu di Asrama Putri. Dan Khofifah menerima informasi dari wali santri yang tengah mencari keberadaan anaknya karena tidak ada di rumah sakit ataupun di pesantren. Kepada warga, Khofifah memastikan upaya pencarian korban di bawah reruntuhan terus dilakukan hingga tuntas. Kita sama-sama simak pemirsa pernyataan langsung dari Gubernur Jawa Timur berikut ini. Update dari Pak Wagub. Pak Wagub memastikan bahwa kondisinya seperti ini, dan menyampaikan tadinya eskavator harus segera dikirim karena bayangan saya yang ambruk itu bisa segera dilakukan pembersihan. Ternyata tidak seperti itu lapangannya. Eskavator tetap di-standby-kan. Saya kemudian minta Dumlap, dapur umum lapangan, paling tidak mobil ini siap sambil kita bikin dapur umum. Sudah ada dapur umum di belakang, Dumlap juga tetap ada, dapur umum lapangan. Kemudian kebutuhan lagi adalah oksigen dan air untuk bisa memastikan bahwa yang terkonfirmasi mereka bisa berkomunikasi, mereka harus tersupport oksigennya. Dan itu sampai sekarang terus dilakukan, dipantau dan dilakukan ikhtiar, tidak berhenti. Jadi artinya tim ini relay. Ini yang tadi oleh banyak wali santri dikhawatirkan berhenti proses evakuasinya. Pemirsa, tangis orang tua wali tidak dapat dibendung saat menunggu kepastian kabar anaknya yang masih belum ditemukan. Meskipun hingga hari ini belum ada kabar temuan, namun harapan besar agar tim SAR terus mengupayakan korban yang masih tertimbun dapat ditemukan. Dan pemirsa, kita akan simak bersama informasi selengkapnya yang akan disampaikan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juga juru kamera Haris Ramdhani. Pencarian korban para santri yang tertimbun di pondok pesantren di Buduran Sidoarjo ini masih terus dilakukan hingga siang hari ini. Meskipun kami masih belum mendapatkan data pasti berapa korban yang masih tertimbun, namun kalau kami melihat dan bisa kami gambarkan pemirsa, ini adalah posko yang disediakan oleh pihak Ponpes bagi wali santri yang sedang mencari anaknya atau sanak keluarganya, dan bisa kita gambarkan ini ada ratusan orang tua santri yang terus berdatangan dari tadi malam hingga hari ini. Kemudian mereka juga melakukan beberapa upaya ketika mereka tidak mendapatkan informasi dari beberapa rumah sakit. Kemudian di pondok pesantren ini juga tidak ada, maka mereka akan datang di sini untuk memberikan laporan kepada Bidokes Polda Jawa Timur atas anggota keluarganya yang masih belum ditemukan. Dan hingga hari ini memang upaya-upaya ini masih terus dimaksimalkan untuk mempercepat proses pencarian. Kita coba bertanya kepada salah satu anggota keluarga yang masih menunggu kabar bagaimana untuk keluarganya yang masih dalam proses pencarian. Permisi Bapak, mengganggu waktunya sebentar. Dengan Bapak siapa? Saya Abdul Hanan. Pak Abdul Hanan ini sedang menunggu kabar anggota keluarga. Anak Al-Fatih Cakrabuana. Usianya berapa Bapak? 14 kelas 3 MTS. Sejauh ini sudah ada himbauan atau informasi Pak dari pihak Ponpes? Belum, katanya saya dengar ada berapa 6 yang masih 6 atau berapa selamat, katanya duduk di dalam. Ya mudah-mudahan itu anak-anak kami. Pertama saya minta tim SAR mudah-mudahan dikuatkan tenaganya, mudah-mudahan diberikan tolong ikhlas, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan mereka nolong anak-anak kami, mudah-mudahan anak-anak tim SAR ditolong oleh Allah. Dan saya minta jangan putus asa, peluang sekecil apapun dicari mereka Pak, karena satu nyawa itu berharga. Jadi peluang sekecil apapun harus dijaga. Misalkan oksigen dikasih apa semuanya. Jangan berhenti dari eksekusi. Amin Pak, saya juga berharap kita semua yang menunggu di sini juga besar harapannya agar putra Bapak dan juga semua orang tua wali di sini menunggu ada kabar baik. Ini termasuk
anaknya ini juga Haikal tidak ketemu. Itu memang kemarin pulang Mbak, sakit Pak, jatuh. Saya paksa untuk balik ke pondok, dia minta waktu, jangan dulu. Ternyata balik ke pondok ada musibah ini, ya Allah. Jangan berhenti berdoa dan berharap ya Bapak Ibu untuk kabar yang terbaik untuk putra-putrinya. Pokoknya saya minta tim SAR, mudah-mudahan diberikan keikhlasan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak beliau, tim SAR, kepada gubernur, semuanya yang memperhatikan ini. Mudah-mudahan dibalas kepada anak-anak. Terima kasih banyak Bapak putus asa. sudah berkenan. Jangan putus asa. Besar harapan kami ini upaya kita bersama pemirsa. Permisi Pak, terima kasih. Ada banyak harapan dari orang tua yang menunggu kabar baik untuk anak-anaknya, keluarganya. Berbagai upaya terus dilakukan dan besar harapan kami ada transparansi data karena memang ini sangat diperlukan bagi ratusan orang tua wali yang masih menunggu kabar dari tim SAR gabungan yang terus mencari hingga hari ini. Kita akan terus update pemirsa bagaimana jumlah korban dan upaya yang dilakukan untuk mempercepat penemuan korban yang diduga masih tertimbun. Dari Sidoarjo, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Dan itulah tadi pembahasan trending topik kita yang pertama, pemirsa, terkait dengan Ponpes Al-Qos ini. Tapi usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali dengan trending topik lainnya, salah satunya terkait MBG. Maka dari itu tetaplah bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.